Sidang banding etik Sambo akan digelar pekan depan. Apakah banding Sambo ini punya peluang diterima atau justru ditolak, saudara? Kita akan membahasnya malam ini bersama dengan mantan Kadif Humas Polri, Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan. Selamat malam, Pak Anton. Selamat malam. Jadi salam menurut sehat. Pak Anton, peluang sidang etik Sambo ini diterima atau ditolak, Pak Anton? Berdasarkan pasal 69 Kode Etik Polri, apabila dalam waktu 30 hari tidak ada jawaban dari sidang komisi kode etik, maka itu artinya diterima. Dan kemungkinan besar sidang banding ini akan diterima. Kenapa? Karena ini merupakan satu hak bagi anggota untuk membela diri. Karena sehebat apapun juga, tetap saja kemungkinan ada kekeliruan dalam keputusan itu sendiri bisa terjadi. Berarti Pak Anton, terima yang Pak Anton maksud ini adalah terima untuk dilaksanakan sidang banding ya Pak ya? Ya, sidang banding kan itu hak. Betul. Karena hak asasi gitu kan, untuk mengajukan keberatan. Ini pun juga merupakan satu keterbukaan dari Polri. Hanya masalahnya nanti di putusan banding itu sendiri, apakah diterima, ditolak, ataukah mungkin ada pengurangan, atau menetapkan, atau menghukum lebih berat, itu nanti kita lihat dari putusan banding. Tetapi ketika saya lihat dari keterangan Mabes Polri, sudah ditetapkan 3 bintang 3. Artinya ini kan satu sinyal bahwa sidang banding ini sudah diterima dan tidak adanya jawaban dari Komisi Kode Etik kepada tim pendamping atau pembela Freddy Sambo ini, artinya ini diterima. Itu menurut saya yakin bahwa banding ini akan diterima. Namun keputusannya nanti tergantung daripada bukti-bukti yang dilakukan. Dan di dalam hal ini, di dalam pembelaan ini, seorang tersangka diberikan hak untuk melakukan pembelaan, yaitu dengan menghadirkan saksi-saksi yang meringankan, termasuk juga saksi-saksi ahli. Ya, sebagaimana prosedur di dalam sidang-sidang umum. Jadi di sini menunjukkan bahwa Polri ini sudah sangat terbuka, karena konsep daripada kode etik sendiri adalah 1, keadilan, 2, keterbukaan, dan 3, efektivitas. Sehingga di sini pun juga sekalipun FS ini bersalah besar, tetapi tetap diberikan hak untuk membela diri. Sehingga akhirnya sidang etiknya sudah diterima untuk dilaksanakan. Untuk putusannya sendiri, kalau dari hemat Pak Anton sendiri melihat pasal sangkaan yang disangkakan ke Freddy Sambo ini, peluangnya apakah akan diterima atau ditolak nanti pada saat putusannya, Pak Anton? Kalau putusannya saya kira ini karena FS ini merupakan aktor intelektual, kemudian pelaku langsung, jadi kemungkinan akan menguatkan putusan yang lama. Kalau menurut saya itu. Berarti ditolak ya Pak ya? Ya, kemungkinan ditolak gitu kan. Tapi walaupun ditolak, jangan lupa bahwa di Polri ini masih bisa PK, peninjauan kembali. Tapi itu hanya kewenangan Kapolri. Dan keputusannya pun juga tenggang waktu 21 hari ini harus segera diputuskan. Atau bisa juga diputuskan pada saat itu juga. Tergantung daripada kerumitan daripada permasalahan-permasalahan. Karena kemungkinan sidang ini juga bisa saja tidak berjalan 1 kali, tapi bisa berjalan 2 kali, 3 kali. Karena di sini akan melibatkan para pendamping, pembela, yang mungkin juga akan melibatkan saksi-saksi yang meringankan maupun saksi ahli yang menurut tersangka bisa membela dirinya sendiri. Pak Anton, bisa dijelaskan juga kepada kami sebenarnya bagaimana nanti proses sidang banding etik nanti yang akan dilaksanakan oleh Freddy Sambo ini? Ya, setelah tim Komisi Kode Etik Banding ini menerima memori banding dari pembela atau pendamping menyetujui, maka digelarlah sidang. Nanti ditetapkan waktu sidang
kemudian ditetapkan juga struktur organisasinya siapa yang memimpin. Dan biasanya yang memimpin ini sesuai dengan ketentuan harus lebih tinggi minimal satu tingkat dari yang bersangkutan. Jadi di sini karena FS ini bintang 2, otomatis harus dipimpin oleh bintang 3 gitu kan. Oke, berarti Jadi memang bukan, dipimpin oleh bintang 3 ini adalah karena sesuai dengan aturan ya, bukan karena memang yang mengajukan banding ini adalah Verdi Sambo ya, Pak Anton ya? tidak. Kalau bintang 3 ya harus bintang 4 Baik. gitu kan. Begitu juga kalau bintang 4 ya harus bagaimana nanti ketentuannya mungkin ya perlu ada bintang yang lebih tinggi. Yang penting ketentuannya itu satu tingkat lebih tinggi ya. Ya. Kemudian tadi Ya. Pak Anton, saya juga menarik yang tadi disampaikan Pak Anton bahwa kalau seandainya belum puas dengan putusan banding, berarti Sambo masih bisa mengajukan PK. Betul begitu? Ini merujuk pada Perpol nomor 7 tahun 2022 ini? Ya betul sekali, itu kalau tidak salah pasal 83 boleh mengajukan peninjauan kembali. Yang penting satu, adanya nopum. Jadi adanya bukti-bukti baru yang bisa dihadirkan oleh tersangka. Sama juga seperti di pengadilan-pengadilan pada umumnya. Penunjukan prosedur PK ini kan perlu adanya bukti-bukti baru yang memang menguatkan, dan itu pun juga perlu dipelajari secara seksama oleh Komisi Kode Etik peninjauan kembali, dan peninjauan kembali ini hanya hak Kapolri gitu. Nanti Kapolri membentuk tim, baru nanti mungkin mendelegasikan ke Irwasum. Jadi ini di dalam kepolisian bukan satu-satunya upaya banding itu sendiri, tapi boleh mengadakan peninjauan kembali. Kembali ya, baik. Ya, dan peninjauan kembali ini waktunya juga tidak terbatas gitu kan. Kalau ini masih prosesnya memang masih panjang ya, karena kita juga masih akan menunggu hasil putus dari sidang banding etik Verdi Sambo ini. Pak Anton, apa sebenarnya pengaruh dari banding Sambo ini dalam perkara yang tengah ia hadapi? Ya minimal akan mungkin jadi pertimbangan hakim nanti di dalam sidang pengadilan umum. Dan juga di sini mungkin keinginannya kan yang bersangkutan sebelum di PTDH kan mengajukan pengunduran diri. Ya mungkin ingin dipecatnya itu dengan secara hormat, sehingga dengan apa dipecat secara hormat kan semua orang juga ingin kehormatan dan harga dirinya itu tetap ada sekalipun dia sudah jatuh. Dan juga minimal kalau dipecat dengan hormat kan bisa mendapatkan pensiun. Tetapi kalau dipecat dengan tidak hormat kan akan menghilangkan hak-hak bagi dirinya maupun bagi keluarganya. Ini kan sangat berat. Nah, mungkin upaya banding ini salah satunya itu. Sekalipun mungkin dihukum, tetapi minimal ada keringanan-keringanan yang bisa diperoleh. Tetapi keringanan-keringanannya seperti apa, Pak Anton? Ya, keringanan-keringanannya itu tidak di PTDH, tidak dipecat dengan tidak hormat. Tapi minimal dipecat dengan hormat. Tetapi kalau sampai bebas sekali, ini agak sulit melihat bukti-bukti autentik yang kita dapatkan di lapangan. Tapi minimal mengurangi lah. Nah, mengurangi ini baik sanksi administratif maupun sanksi kode etiknya itu sendiri. Nah, karena di sini ini kan kode etik ini apabila melanggar kode etik kelembagaan, kode etik kenegaraan, kode etik kemasyarakatan, dan kode etik kepribadian. Nah, ini ada pasal-pasal yang meringankan bagaimana di kelembagaannya, bagaimana di kemasyarakatannya. Mungkin masyarakat ya menginginkan bagaimana juga di kepribadiannya. Nah, ini semuanya akan dikaji selama 21 hari itu sendiri. Baik. Sederhananya Pak Anton, sederhananya berarti Verdi Sambo mengajukan banding ini salah satu tujuannya adalah agar tetap menjaga nama baik dia sebagai mantan Kadif Propam Polri, begitu? Meskipun memang kita kesampingkan kasus yang menimpa Verdi Sambo ini. Ya, siapapun juga saya kira kebutuhan harga diri ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Mungkin kita ingat dalam kebutuhan Maslow, yang pertama kali yang dibutuhkan manusia itu kan bukan makan.
kebutuhan akan harga diri, eksistensi diri. Ya walaupun sudah jatuh, jangan sampai ketimpa tangga lah. Minimal masih ada lah harga diri dan kehormatan bagi keluarganya, terutama bagi keturunan-keturunannya. Yaitu pasti diperlukan oleh setiap manusia. Dan ini yang tengah diusahakan oleh ya, Verdi Sambo ya, mantan Kadif Propam Polri ya Pak Anton ya. Baik Pak Anton, kita nantikan nih seperti apa. Yang pertama kita nantikan jadwalnya keluarnya kapan ini sidang banding etik Sambo, dan tentu yang kita nantikan adalah apa putusan dari sidang banding etik Sambo ini. Terima kasih Pak Anton Carlyan, mantan Kadif Humas Polri telah berbagi informasi di Kompas Malam. Salam sehat selalu Pak.